Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah dengan perantara iman, ilmu, serta amal. Sebuah pertanyaan. Apakah orang yang sudah meninggal dunia dan sudah berada di dalam kuburannya, berada di alam barzakh, dapat mendengar percakapan, dialog, doa orang yang masih hidup? Mengenai hal ini, para ulama terbagi ke dalam beberapa kelompok yang berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah pendapatnya jumhur atau mayoritas para ulama, seperti Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, serta Abdullah ibnu Abbas dan juga Abdullah ibnu Mas'ud, serta Al-Imam Ibnu Abidin, Ibnul Hammam, Ibnu Nujaim, dan Al-Imam Al-Hasfaqi. Semuanya dari kalangan Hanafiyah. Sedangkan dari kalangan Malikiyah, Al-Imam Al-Mazi, Al-Baji, dan juga Al-Qadhi Iyad, serta Al-Qadhi Abu Ya'la dari kalangan Hanabilah, dan cenderung kepada pendapat ini Syekh Al-Albani dalam catatannya terhadap kitab Al-Ayat Al-Bayyinat fi Adami Sima'il Amwat karya Al-Imam Al-Alusi, serta pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Mereka menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak dapat mendengar apapun dari orang yang masih hidup. Nah, di antara dalil yang menjadi landasan pendapat mereka adalah surat An-Naml ayat yang ke-80, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu untuk membuat orang-orang yang sudah meninggal dapat mendengar, sebagaimana engkau tidak akan mampu membuat orang yang tuli untuk mendengar panggilanmu kalau mereka sudah pergi menjauh darimu. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini dan berkata, ini adalah perumpamaan yang maknanya adalah sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk membuat paham orang-orang musyrik yang telah Allah tutup pendengaran mereka, dan ia cabut kecerdasan mereka untuk memahami ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka, sebagaimana engkau tidak akan mampu membuat orang-orang yang telah mati dan telah hilang indera pendengaran mereka untuk mendengar, karena kau takkan mampu membuatkan kembali untuk mereka pendengaran. Kemudian beliau memaparkan sebuah riwayat dengan sanad yang sahih dari Al-Imam Qatadah bahwa ia pernah berkata, ini adalah perumpamaan yang Allah berikan tentang orang kafir, sebagaimana orang-orang yang telah mati tak akan mendengar panggilan yang ditujukan kepada mereka. Demikian pula orang kafir seperti orang tuli yang sudah berjalan dan menjauhimu dan kau memanggil-manggilnya. Demikianlah yang dipahami Ibunda Aisyah di banyak riwayat hadis dan juga dipahami oleh Umar ibn al-Khattab. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, teman-teman sekalian, di dalam surat Fatir ayat ke-13 dan juga ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Wajhud dilalah atau poin daripada ayat ini adalah bahwa orang-orang saleh yang kemudian digambarkan dalam bentuk-bentuk patung tidak akan bisa mendengar apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang masih hidup. Begitu pula atau apalagi orang-orang yang tidak soleh. Lalu dalil yang ketiga adalah dalil yang juga digunakan oleh kelompok kedua dari kalangan ulama yang menyatakan sebaliknya, yaitu sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Umar yang terekam dalam Sahih Al-Bukhari dan hadis Abu Talhah di dalam Sahih Muslim dan Al-Bukhari juga, bahwa Ibnu Umar mengisahkan
bahwa Nabi berdiri di dekat sumur Badr seraya berkata untuk atau kepada 24 orang pembesar Quraisy yang mati terbunuh di pertempuran tersebut dan mayatnya dilemparkan ke dalam sumur. Apa kata Nabi? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Wahai kalian pembesar Quraisy, apakah sudah mendapatkan, ini sindiran ya, pelecehan sebenarnya, penghinaan. Sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu apa? Berupa siksa kubur. Ada kemudian juga Nabi dalam riwayat ini berkata, innahumul ana yasma'una ma aqul. Saat ini sungguh mereka mendengar ucapanku. Lalu kemudian peristiwa ini diceritakan kepada Ibunda Aisyah, kemudian beliau berkata, sungguh sekarang mereka tahu bahwa apa yang dulu aku, yaitu Nabi Muhammad, selalu katakan, dakwahkan kepada mereka adalah kebenaran. Kemudian beliau membaca, sungguh engkau tidak akan membuat orang-orang yang telah mati dapat mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta. Nah, sedangkan dalam riwayat Abu Talha, Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar memerintahkan untuk melemparkan 24 orang bangkai pembesar Quraisy ke dalam lubang qalib, sumur yang terbuat dari bebatuan. Di antara lubang-lubang yang ada di Badr yang sangat buruk dan menjijikan. Dan beliau jika mendapatkan kemenangan melawan suatu kaum, maka beliau akan menetap di tempat tersebut selama 3 hari, tidak langsung kembali ke Madinah atau Mekah. Ketika perang Badar memasuki hari ketiga, beliau memerintahkan untuk mempersiapkan hewan tunggangan beliau dan mengikatkan pelananya, lalu beliau berjalan diiringi oleh para sahabat. Para sahabat berkata, tidak pernah diperlihatkan kepada kami beliau berangkat melainkan karena ada keperluan. Artinya Nabi itu tidak pernah keluar daripada persinggahannya atau rumahnya kecuali ada keperluan. Hingga ketika sampai di tepi sumur itu, sumur di mana orang-orang 24 orang pembesar Quraisy yang dibuang di situ bangkainya, beliau memanggil mereka, yaitu orang-orang kafir tersebut, dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka. Wahai fulan ibn fulan, wahai fulan ibn fulan, bukankah kalian akan bahagia, kata Nabi kepada mereka, jika dulu mentaati Allah dan Rasulnya? Sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan benar. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian dengan benar? Ini sekali lagi dialog atau ucapan pelecehan, penghinaan terhadap orang-orang kafir yang tidak atau enggan menolak dakwah Nabi selama hidup. Kemudian Abu Talha berkata, maka Umar berkata, wahai Rasulullah, mengapa Anda berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak ada ruhnya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, kalian tidaklah lebih dapat mendengar apa yang aku katakan dibanding mereka. Artinya mereka pun mendengar, bahkan lebih mendengar. Qatadah berkata, Allah menghidupkan mereka hingga memperdengarkan kepada mereka ucapan beliau sebagai bentuk taubih wa taqri', pelecehan dan pembalasan serta kerugian serta penyesalan bagi mereka. Selain sudah sangat sahih, juga diperkuat oleh riwayat dalam Sunan Nasa'i 2047, juga 2048 serta di dalam Musnad Imam Ahmad 11.582. Ada poin-poin penting yang dapat kita pahami dari hadis-hadis tadi, hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Talha. Yang pertama, dalam hadis Ibnu Umar di atas ada kata pengikat, pengkhusus yang mengkhususkan bahwa dapat mendengarnya orang-orang musyrik yang sudah mati tersebut adalah dengan adanya lafadz al-an, saat ini. Jadi saat Nabi katakan, sungguh mereka saat ini dapat mendengar. Nah, ini kalimat atau kata pengkhusus al-an. Maka dapat dipahami sebaliknya, yaitu apa? Selain di saat ini, di saat Nabi ngomong, maka mereka tidak dapat mendengar. Dan inilah yang disadari dan diingatkan oleh Al-Imam Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani jilid ke-6 halaman 455. Di mana beliau berkata, fa fihi tanbihun qawiyyun ala annal asla fil mauta annahum la yasma'un.
Di dalam hadis tersebut ada warning, peringatan yang tegas bahwa pada dasarnya orang-orang yang sudah mati itu tidak dapat mendengar. Itu poin yang pertama dari hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Thalhah. Yang kedua, dalam riwayat Abu Thalhah terlihat adanya protes dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mengapa Nabi mengajak orang-orang yang telah mati kok berbicara? Mengapa diajak berbicara? Sebagaimana juga diriwayatkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad bahwa Umar memprotes dengan membacakan surat An-Nahl ayat 80 di mana Allah tegaskan sesungguhnya engkau tidak mampu membuat orang yang telah meninggal untuk mendengar. Dan Nabi menyadari, mengakui namun tidak mengingkari keyakinan yang diyakini oleh Umar ibn al-Khattab berdasarkan ayat-ayat yang ada dan yang diyakini juga oleh para sahabat. Tidak juga menyalahkan. Namun beliau menyatakan bahwa sekarang saat ini mereka dapat mendengar sebagai bentuk pengecualian dan kekhususan dari ayat-ayat yang disebutkan tadi, yaitu ayat An-Nahl 80 atau Maryam 52, Fatir 22 yang menafikan bahwasannya mereka dapat mendengar. Ini pengecualian momen ini, momen di mana Nabi mengajak mereka berbicara. Oke, dalil yang keempat dari kelompok yang pertama. Adanya sabda Nabi yang berbunyi, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballigunani an ummati assalam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu berkeliling di atas muka bumi. Apa tugas mereka? Mereka akan mendengarkan salam-salam daripada umat Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad, lalu mereka sampaikan kepada Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Takhrid Mishkatul Masabi jilid ke-1 halaman 416, dan beliau nyatakan hadisun hasanun, serta tercantum di dalam Sahih An-Nasa'i dengan nomor 1281, di mana wajhud dilala atau poinnya adalah bahwa Nabi Muhammad ketika sudah meninggal dunia dan dimakamkan, maka ia tak lagi bisa mendengar salam yang diucapkan oleh umatnya. Oleh karena itu Allah siapkan malaikat-malaikat yang menyampaikan salam untuk salam mereka dari berbagai penjuru dunia atau yang mengunjungi makamnya. Nah, jika salam saja tidak mampu didengar, apalagi ucapan lainnya. Kalau Nabi saja tidak mendengar, apalagi orang lain. Baik teman-teman sekalian, itu pendapat pertama. Pendapat kedua dan ketiga ini adalah pendapat yang mirip-mirip. Yang kedua mengatakan sebagian ulama di kelompok kedua menyatakan bahwa orang-orang yang telah meninggal dapat dan mampu mendengar orang yang masih hidup, namun tidak di semua waktu dan kondisi, hanya di saat-saat tertentu. Sedangkan kelompok ketiga menyatakan mereka dapat mendengar di setiap kondisi dan waktu, akan tetapi mereka mendengar tidak dapat manfaat, tidak dapat menjawab. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Imam Ibnu Qutaibah, sebagaimana dinukil oleh Syekh Umar Al-Ashqar di dalam Al-Qiyamah As-Sughra dan Al-Imam Ibnu Qayyim, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Ar-Ruh halaman 60, adapun firman Allah dalam surat Fatir ayat 22, bahwa alur ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir yang mati hatinya tidak akan mampu untuk kau berikan manfaat dari ucapanmu, wahai Muhammad, sebagaimana engkau takkan bisa memberikan faidah dari ucapanmu kepada mayat-mayat yang ada di kuburan. Namun Allah bukan bermaksud menafikan sama sekali pendengaran mereka, sebagaimana mungkin sedangkan Nabi telah mengabarkan kepada kita bahwa mereka dapat mendengar derap langkah pengiring jenazah yang meninggalkan lokasi pemakaman. Dan Nabi juga mengabarkan bahwa para dedengkot kafir Quraisy yang mati di perang Badar dapat mendengar omongan Nabi, dan bukankah disyariahkannya mengucap salam saat memasuki area pemakaman juga dengan bentuk salam yang biasa dipakai kepada orang yang masih hidup, artinya mereka mendengar. Serta Nabi juga mengabarkan bahwa barang siapa yang mengucapkan melewati pemakaman saudaranya lalu ia ucapkan salam, maka orang tersebut mendengar dan menjawab salam. Hanya kita tidak mendengarnya. Meskipun memang kata Al-Imam Ibnu Qayyim, masih kelanjutan dari pendapat beliau di dalam kitabnya Ar-Ruh, meskipun memang mungkin saja kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, makna ayat di atas dan juga hadis tentang dedengkot Quraisy yang dibuang mayatnya ke dalam sumur
adalah bentuk penafian terhadap pendengaran mereka, namun tidak menafikan pendengaran mereka terhadap hinaan dari Nabi atas kekufuran mereka, karena masih terkoneksinya arwah mereka dengan badan di waktu-waktu tertentu. Maka kata beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kesimpulannya dari ayat di atas bahwa engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memperdengarkan apapun kepada orang yang belum Allah kehendaki untuk mendengar, karena engkau hanyalah pemberi peringatan. Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam di dalam Syarah At-Tahawiyah halaman 85 berkata, barang siapa berpendapat bahwa mayit dapat mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran untuk dirinya dari orang yang masih hidup berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa mereka mendengarkan ucapan orang yang masih hidup, maka pendapat ini tidaklah benar. Tidak benar untuk dinisbahkan kepada imam manapun yang masyhur, yang terkenal. Memang tidak diragukan bahwa mereka mendengar ucapan orang yang masih hidup. Namun pendapat ini tidak bisa dijadikan sandaran bagi yang berpendapat bahwa mayat dapat mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran. Karena untuk mendapatkan manfaat dari ucapan seseorang, syaratnya adalah masih adanya kehidupan dari orang yang mendengar. Karena dengan hidup itu ia bisa memilih untuk mendengar dan mengambil manfaat atau melaksanakannya atau sebaliknya. Dan di sini manfaat sudah terputus dengan kematiannya. Bahkan yang ada mungkin ia akan merasa tidak nyaman dan tersakiti dengan tidak mampunya mengambil manfaat sedangkan ia mendengar. Atau untuk sekedar menambah kebaikan tidak bisa lagi padahal ia dengar. Ia akan tersiksa jadinya. Nah, senada dengan beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun berkata dalam Majmu' Fatawa jilid kelima halaman 366, dalil-dalil ini dan yang semisalnya menjelaskan bahwa sang mayit secara umum bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup. Namun tidak mesti dan tidak melulu di setiap waktu. Ia hanya mendengar di sebuah kondisi tertentu, lalu di kondisi lain tidak. Sebagaimana orang hidup kadang dalam situasi tertentu tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan oleh orang lain kepadanya karena satu hal dan lainnya. Beliau juga menambahkan bahwa yang dinafikan dalam surat Maryam ayat 52 adalah pendengaran yang diikuti dengan pelaksanaan atau ketaatan, penerapan terhadap apa yang dikatakan, diajak kepadanya atau didakwahkan. Jadi ketika Allah menyamakan orang kafir dengan mayit, maksudnya adalah mereka sama-sama mendengar, namun percuma nggak akan menjawab dakwahmu, nggak akan merespon ucapanmu, apalagi menurutinya. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagian lainnya dari kalangan ulama seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani serta Al-Imam Al-Munawi mencoba menengahi dan mengakomodir dalil-dalil yang ada. Di mana Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, innal jam'a baina hadits Ibni Umar wa Aisyata bihamli hadits Ibni Umar ala anna mukhatabati ahli al-qalibi waqa'at waqtal mas'alah wa hina idin kanatir ruhu qad u'idat ilal jasad. Sesungguhnya menyatukan, mengkompromikan hadis Ibnu Umar dan penafian Ibunda Aisyah bisa dilakukan. Karena hadis Ibnu Umar berbicara mengenai momen dialog Nabi untuk mereka, untuk dedengkot-dedengkot orang kafir ini di waktu yang memang memungkinkan, yaitu momen ditanyanya mereka oleh Munkar dan Nakir, di mana ruh mereka memang sejenak dikembalikan kepada badan-badan mereka untuk kepentingan pertanyaan. Sedangkan Al-Imam Al-Munawi berkata dalam Faidul Qadir, adapun menyatukan, mengakomodir, mengkompromikan sabda Nabi yang berbunyi, mereka mendengar langkah kaki para pengiring jenazah, dan firman Allah dalam surat Fatir yang menafikan pendengaran mereka, maka kita katakan mendengar yang dimaksud hadis ini adalah di awal-awal setelah dimakamkan, dan ini menunjukkan tidak semua momen, hanya di awal itu saja, di saat adanya Munkar Nakir saja mereka mendengar, tidak di semua momen. Maka bismillah teman-teman sekalian, di video kali ini mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan yang mendekati kebenaran bahwa orang-orang yang telah meninggal dengan kehendak Allah dapat mendengar ucapan, dialog, atau doa bahkan orang-orang yang masih hidup, namun hanya di momen-momen yang sudah kita sebutkan tadi berdasarkan hadis-hadis yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tirara, tirara, tirara.